Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang penggunaan media atau lebih tepatnya beberapa media dalam materi yang akan dibawakan, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Materi ini biasanya merupakan pengantar dari materi peluang yang diajarkan di kelas 11 atau kelas 12 SMA ya. Media yang pertama yang saya gunakan yaitu berupa PowerPoint. Media ini berisi tentang kompetensi dasar. Kita bisa lihat ini kompetensi dasarnya ada 3.3. Kemudian ini untuk keterampilannya itu ada 4.3. Indikatornya ada 3.31, yaitu menganalisis dan menentukan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. 4.3.1 menerapkan aturan pencacahan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kaidah pencacahan yang akan dibawakan di sini yaitu meliputi aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya bisa kita amati di sini. Jadi media yang lainnya yang akan digunakan itu adalah LKPD ya. Ada LKPD, kemudian model pembelajarannya itu adalah PBL. Ya, nanti siswa itu belajar dengan masalah, yaitu masalah yang digunakan itu adalah mencari semua jalan yang mungkin dari setiap celah pada sesatan heksagon. Nah, ini ada penilaian. Nanti teknis penilaian yang akan digunakan itu ada sikap sosial yang akan dinilai. Karena sangat banyak ya, saya mengambil dua saja di sini, yaitu menghargai pendapat orang lain dan pandang menyerah. Kemudian ada pengetahuan yaitu kuis, ada keterampilan juga kuis. Kemudian nah di sini sebagai persepsi saya menggunakan video. Video di sini berisi tentang mesin judi ya. Ini mesin mesin judi ini pada prinsipnya ini hampir sama dengan cara kerja sesatan heksagon ya. Ini bagaimana memperoleh jackpot atau koin yang banyak. Ini hampir sama dengan sesatan heksagon. Hanya sebagai persepsi saja supaya siswa eh, tahu bahwa penggunaan matematika itu luas sekali. Salah satunya pada permainan ketangkasan ini. Kemudian setelah itu siswa dibawa pada permasalahan, yaitu pada papan sesatan heksagon yang apabila ditampilkan dalam bentuk gambar maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini tugas siswa itu adalah mencari jalan, banyaknya jalan yang bisa dilalui oleh kelereng untuk keluar dari celah D1, D2, D3, D4. Untuk lebih jelasnya dilihat di papan sesatan heksagon yang akan diterangkan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Baik, media selanjutnya yang digunakan setelah media PowerPoint itu adalah papan sesatan heksagon. Papan ini dibuat sederhana saja. Dia terbuat dari kertas. Karena kertas ini tidak cukup kaku, maka saya gunakan tatakan papan untuk ujian. Kemudian heksagon-heksagon ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan saja. Karena ini untuk durasi 2 jam pelajaran, maka saya menggunakan sampai baris ke 1, 2, 3, 4 sampai baris ke 4. Nah, prinsipnya penggunaan papan sesatan heksagon ini adalah membiarkan siswa untuk mengeksplor, mencoba, kemudian mengamati, kemudian saling menanya antar siswa dengan melakukan percobaan menggulirkan kelereng, sehingga kelereng itu akan jatuh di celah-celah di bagian akhir ini. Tugas siswa itu adalah secara berkelompok nanti mereka akan menentukan banyaknya jalan yang bisa dilalui untuk setiap celah di bawah ini. Misalkan kelereng ini bisa melalui celah ini, untuk mencapai celah yang bagian akhir ini itu ada berapa jalan, untuk celah yang sebelah sini ada berapa jalan masing-masing celah. Nah, ini sudah dirancang di LKPD. Nanti bentuknya seperti ini. Pada dasarnya siswa mencari setiap celah ini jalan-jalannya ada berapa yang bisa dilalui. Kemudian mendaftarkannya di sini, kemudian dia menganalisis celah mana yang eh, mempunyai jalan yang paling banyak.
Media berikutnya yang saya gunakan yaitu adalah Webtool Quizzes. Ini kita bisa dijadikan sebagai PR di rumah atau kuis yang bisa dilakukan di sekolah dan bisa digunakan, bisa dibuka melalui Android dan laptop ya. Di sini saya sudah memiliki akun dan sudah membuat beberapa kuis terkait dengan materi, yaitu kaidah pencacahan. Kita buka saja. Kita bisa setting sebagai permainan yang bisa dilakukan di kelas ataupun PR. Nanti pada dasarnya ini tampilannya sama. Ini pengaturan, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik saja continue. Di sini ada token yang kita bisa sebarkan melalui WA misalkan. Kemudian masing-masing siswa masuk ke laman join quizzes. Kemudian memasukkan tokennya. Ini bisa dibuka di HP maupun di laptop. Masukkan kodenya. Misalkan nama siswanya adalah Gaida. Nah, ini tampilan di siswa, ini tampilan di guru. Sudah ada siswa yang masuk. Misalkan kita klik start. Oke, kita tidak membahas konten soalnya ya. Misal kita menjawab yang salah ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ada jawaban yang benarnya ditampilkan karena settingannya bisa menampilkan jawaban yang benar. Ini sesuai selera saja nanti apakah ditampilkan atau tidak. Ini tampilan di guru, nih progresnya bisa kita amati. Ini sudah mencapai sekian soal. Nah, ini sudah selesai. Ini di bagian siswa ya. Coba kita lihat di bagian guru. Nah, ini bisa dilihat Gaida juara 1 karena memang ini demo ya, cuma satu siswa. Nah, kita bisa mendownload hasilnya. Hasilnya itu berupa Excel yang kita bisa olah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini isinya analisis butir soal ya.
Kalau siswanya lebih dari satu, maka kita bisa melihat bahwa ada berapa siswa yang bisa menjawab dengan benar di poin nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ada juga analisis masing-masing siswa, di mana masing-masing siswa itu memiliki skor menjawab soal yang bisa kita analisis sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai media yang bisa digunakan dalam penyajian materi kaidah pencacahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.